Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini kembali diberikan taufiknya untuk bisa kita sama-sama bisa bermuajahah, bisa kembali menghadiri Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini. Kita selalu berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita beribadah kepada Allah kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab Allah ridho kepada kita semua. Dan tentunya kita berharap pula mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah kita bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW dan kita bisa menemaninya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf jemaah sekalian atas keterlambatan karena tadi malam sepertinya salah setting alarm. Kebetulan tadi malam sempat sakit gigi jadi nggak konsen pas sebelum tidur itu. Ya qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, kita berencana tapi kadang rencana kita tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Mudah-mudahan keterlambatan ini tidak mengurangi semangat kita insyaallah untuk berthalabul ilmi ya. Nah, kita berharap ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, jika pada beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fikih keluarga dalam bab waris ya, maka ini biar seimbang antara urusan dunia dan akhirat, nggak ngomongin urusan ngitung harta terus. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang fikih ibadah lanjutan tentang fikih sholat, di mana pembahasan tentang fikih sholat yang hari ini kita akan bahas terkait dengan perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah sholat. Dan pembatal ibadah sholat yang hari ini kita akan bahas jamaah sekalian adalah pembatal sholat yang terakhir terkait dalam konteks sholat berjamaah ya. Pada umumnya kalau yang namanya pembatal sholat itu Pak, biasanya kalau dalam kitab-kitab fikih terkait dengan pembatal sholat yang sifatnya mandiri ya. Maksudnya ada orang yang ketika sholat sendirian misalnya, nah itu tidak ada kaitannya dengan orang lain, batal karena beberapa hal ya. Misalnya seperti meninggalkan salah satu syarat sah yang sudah kita bahas ya. Kedua, meninggalkan rukun sholat. Ketiga, bersuara di luar bacaan sholat. Yang keempat, bergerak banyak di luar gerakan sholat ya. Yang kelima, makan dan minum. Nah yang keenam ini dia pembatal sholatnya secara khusus terkait dengan makmum dalam sholat berjamaah ya. Jadi ketika ada seorang makmum melakukan sesuatu yang itu berpotensi membatalkan sholat, bukan hanya jamaahnya saja yang batal, tapi juga sholatnya juga bisa batal ya. Nah jadi kita hari ini akan membahas apa kira-kira perkara yang dalam sholatnya seorang makmum itu bisa batal, bukan hanya dalam jamaahnya saja tapi juga sekaligus sholatnya. Dan ketika dikatakan sholatnya batal ya otomatis harus diulangi ya. Apakah diulangi pada waktunya yang disebut ada, atau diulangi walaupun waktunya sudah habis yang disebut qadha. Nah apa saja pembatal bagi makmum ya? Kaidahnya sih sebenarnya jemaah sekalian, makmum itu bisa sholatnya batal ketika ya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh imam ya. Karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi
fala takhtalifu alaihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Jadi kaidahnya adalah ketika makmum menyelisihi imam, ya. Tapi sebelum saya masuk kepada makmum yang menyelisihi imam dalam salat berjamaah jamaah sekalian, nah, sebelumnya saya tanya dulu Pak, makmum itu ada berapa jenis? Hah? Laki-laki perempuan itu aja. Ya benar sih, nggak salah. Makmum ada laki perempuan gitu ya. Salah satunya makmum masbuk. Ya. Tapi selain makmum masbuk Pak, ini nanti terkait juga kalau kita misalnya berbicara tentang hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum ya. Walaupun ulama kita berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum, ya kalau dalam madhab Imam Syafi'i secara mutlak makmum itu wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat sirri ataupun jahri, ya. Dan kalau sholat sirri kan jelas Pak ya, kita bisa baca Al-Fatihah. Tapi kalau dalam sholat jahri, nah ini kalau dalam madhab Syafi'i memiliki 3 cara bagi makmum membaca Al-Fatihah. Dalam madhab Syafi'i yang mengatakan membaca Al-Fatihah ini wajib ya, mau dalam sholat apapun. Pertama adalah membacanya sebelum imam membaca. Yang kedua membacanya bersama dengan imam. Ya, tapi dengan catatan suaranya jangan lebih keras daripada imam. Ya, nanti imamnya ada lebih dari 1. Dan yang kedua membacanya setelah imam. Ya, biasanya disunahkan imam untuk melakukan saktah. Ya, saktah itu diam sejenak sebelum membaca ayat. Setelah waladhdallin, nah itu setelah amin diam sejenak, nah itu untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Ini kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi Pak, mutlak imam tidak harus membaca Al-Fatihah. Mau sholatnya sirri atau sholat jahri. Makmum ya. Pak Imam. Makmum mutlak tidak wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat sirri ataupun jahri dalam mazhab Hanafi. Ya, karena Nabi mengatakan qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Sedangkan kalau dalam mazhab Hambali dan Maliki, dalam mazhab Maliki dan Hambali mengatakan untuk sholat sirri wajib baca, tapi sholat jahri tidak. Karena Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an maka diamlah dan dengarkanlah. Nah, maka ini dalil bahwa dalam sholat jahri tidak wajib, tapi sirri wajib. Jadi ada 3 pendapat sebenarnya Pak ya. Nah, tetapi seandainya kita misalnya Pak ingin ikut madhab Syafi'i. Kita ingin ikut madhab Syafi'i misalnya, bahwa intinya ingin selalu membaca Al-Fatihah walaupun sebagai makmum dalam setiap sholat. Nah, ini seringkali yang jadi pertanyaan itu Pak, bagaimana kalau kita itu tidak memulai sholat bersama imam dari sejak takbir, baru mendapati imam, artinya kita mulai takbiratul ihram memulai sholat itu saat imam misalnya Pak sudah mau selesai membaca ayat. Misalnya imam sudah sampai membaca minal jinnati wan nas, nah, kita baru Allahu Akbar jadi makmum. Nah, maka ketika kita Allahu Akbar jadi makmum Pak, imam sudah baca akhir ayat yang tentu sebentar lagi akan ruku, itu istilah makmum yang seperti namanya makmum apa? Masbuk ya? Nah, ini keliru Pak. Makmum mudrik. Ya, makmum mudrik. Jadi makmum itu ada 3 jemaah sekalian. Yang pertama makmum muwafiq. Ya, makmum muwafiq. Nah, ini bukan kiai yang rambutnya gondrong itu Pak. Kan ya, makmum kan ada tuh ya. Makmum muwafiq. Jadi makmum muwafiq itu artinya makmum yang memang dari sejak awal sudah ikut imam. Ya, imam takbiratul ihram Allahu Akbar, nah kita sebagai makmum juga Allahu Akbar. Nah, itu namanya disebut makmum muwafiq. Ya. Yang kedua Pak, makmum yang sebenarnya tertinggal dari sholat imam, tapi dia dapat rokaatnya. Nah, itu yang tadi disebut mudrik. Yaitu dia sebenarnya tertinggal, imam sudah mau menyelesaikan bacaan ayatnya, tapi sempat mendapatkan rokaatnya. Karena Nabi mengatakan, man adrokar ruku'ah faqad adrokar rok'ah. Barang siapa mendapatkan ruku imam, maka dia telah mendapatkan rokaat imam. Ya, jadi artinya walaupun dia terlambat, tapi tetap dapat rokaatnya. Nah, ini kita tadi sering menyebutnya masbuk. Sebenarnya keliru, bukan masbuk Pak, tapi disebut mudrik. Nah, kapan seorang makmum itu disebut masbuk? Ya, kalau dia tertinggal dari imam tidak dapat rokaat, baru disebut masbuk. Ya.
Jadi kalau misalnya kita baru memulai sholat, imamnya sudah sujud, ya, nah, tapi kita tetap langsung misalnya setelah takbir langsung sujud. Nah ini namanya disebut makmum masbuk. Ya, tapi bisa jadi Pak, dia masbuk di rakaat pertama, muafik di rakaat kedua, ketiga, keempat. Bisa jadi kan? Atau bisa jadi Pak, dia baru dapat imam dalam posisi di rakaat kedua, imamnya mau menyelesaikan bacaan ayat. Berarti masbuk di rakaat pertama, mudrik di rakaat kedua, muafik di rakaat 3 dan 4. Intinya kalau misalnya masih sempat dapat dari awal rakaat, itu disebut muafik. Tidak dapat dari awal tapi masih dapat rakaat, itu disebut mudrik. Kalau tidak dapat rakaat sama sekali disebut masbuk. Nah, maka pertanyaannya jamaah sekalian, dari dari ketiga makmum itu tadi, ya, dari ketiga makmum itu tadi, Pak, siapa yang wajib membaca Al-Fatihah dalam madzhab Syafi'i? Nah, itu pertanyaannya, Pak, ya. Maka jawabannya pertama, makmum muwafiq wajib baca Al-Fatihah. Yang kedua, makmum mudrik dengan prediksi kuat dia tidak tertinggal 2 rukun, maka tetap wajib membaca Al-Fatihah. Contoh, nah ini yang seringkali jadi pertanyaan masyarakat, Pak. Bagaimana kalau saya lagi baca Al-Fatihah baru sampai misalnya Maliki Yaumiddin, tiba-tiba imamnya ruku. Nah itu, apakah Al-Fatihahnya dilanjutkan sampai selesai atau langsung ikut ruku? Paham kayak gitu, Pak? Ya. Nah ini kalau kita tadi terlambat, ya, kita baca Al-Fatihah sampai Maliki Yaumiddin, imamnya ruku. Maka jawabannya jamaah sekalian, tergantung prediksi kita, Pak. Ya, prediksi kita adalah kalau seandainya sampai selesai Al-Fatihah kemudian masih tidak tertinggal 2 rukun imam, tetap wajib melanjutkan sampai selesai Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya dikhawatirkan tertinggal, Pak, nah, maka dalam hal ini boleh langsung ruku. Ya. Nah, kapan dianggap tertinggal? Jadi kalau kita misalnya sampai waladhdallin amin, imam masih posisi ruku, Pak, belum tertinggal, lalu kita ruku. Atau kita baca waladhdallin amin, imam sudah i'tidal, kita lalu ruku, belum tertinggal. Ya, karena ketika kita ruku imam i'tidal, Pak, kita masih baru tertinggal 1 rukun, yaitu rukun ruku. Nah, tapi ketika misalnya ketika kita mau ruku, imamnya mau sujud, nah itu baru tertinggal 2 rukun. Ya, yaitu rukun apa? Rukun ruku dan rukun i'tidal. Nah, artinya kalau kita misalnya masih baca waladhdallin, imam tiba-tiba mau sujud, nah itu tertinggal 2 rukun. Tapi kalau misalnya waladhdallin imamnya baru i'tidal, itu belum tertinggal 2 rukun. Nah, jadi artinya kalau kita prediksikan, Pak, bahwa imam ini belum mau sujud, kita juga belum mau ruku, masih mau menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, itu tetap harus diselesaikan. Tapi kalau dikhawatirkan tertinggal 2 rukun, maka ya udah segera ruku, dan sebaiknya ya besok-besok datang sebelum azan, ya. Ya, biar nggak ada kayak gini, ya nggak kayak saya tadi gitu. Ya kalau datangnya dari sejak azan kan insya Allah nggak pasti muafik dari awal. Nah jadi ini kaidah kalau kita tertinggal. Nah sekarang jamaah sekalian masuk kepada pembatalnya. Lantas ya secara tadi saya udah mengisyaratkan, Pak, berarti kalau imam kemudian atau kita sudah tertinggal imam 2 rukun, nah itulah yang kemudian berpotensi makmum batal sholat jamaah plus sholat itu sendiri, ya. Baik, nah maka pembatal sholat bagi makmum itu jamaah sekalian, ya, bisa kita klasifikasikan menjadi 2, Pak. Setelah kita tahu ya tadi ada konsep tentang makmum muwafiq, makmum mudrik, makmum masbuk, ya. Nah ini dasarnya dulu nih kalau kita memposisikan makmum. Nah makmum itu bisa batal dalam sholat berjamaahnya terkait dengan bacaan dan gerakan. Terkait dengan bacaan dan gerakan yang nanti dihubungkan dengan imam. Kalau untuk bacaan dan gerakan ini jemaah sekalian, masing-masing kita bisa klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, kalau makmum itu membaca atau melakukan gerakan sholat bersama atau mendahului atau tertinggal. Ya. Jadi pertanyaannya, Pak, apa hukum bacaan makmum membersamai imam atau mendahului imam atau
tertinggal dari imam. Begitu juga dengan gerakan, ya. Apa hukum gerakan makmum yang membersamai imam, mendahului imam atau tertinggal dari imam? Nah, kalau hukum membersamai, ya, mendahului, khususnya dua ini Pak, membersamai dan mendahului imam, para ulama semuanya sepakat umumnya boleh makmum itu Pak bacaan-bacaan sholatnya mendahului atau bersama imam untuk seluruh bacaan sholat kecuali takbiratul ihram dan salam. Ini kaidah nih Pak ya. Jadi boleh makmum mendahului atau bersama imam bacaannya yang fardu ataupun yang sunnah, ya, kecuali bacaan rukun pertama dan akhir, yaitu takbiratul ihram dan salam. Misalnya Pak, tadi yang tadi sempat saya singgung Pak, Al-Fatihah kan rukun. Boleh nggak kita sebagai makmum mendahului Al-Fatihahnya imam? Boleh, nggak apa-apa. Ya, atau kita misalnya baca tahiyat akhir sebagai rukun juga. Tahiyat akhirnya rukun, Pak. Ya, boleh nggak kita mendahului imam? Nah, pertanyaannya siapa yang tahu mana yang lebih dulu? Imam dulu atau makmum dulu, Pak? Nggak ada yang tahu kan? Ya, maka tapi kalau untuk takbiratul ihram dan salam bisa tahu gitu ya. Nah, maka dalam masalah ini kaidahnya boleh kita mendahului imam kecuali takbiratul ihram dan salam. Bahkan para ulama kebanyakan mengatakan tidak boleh membersamai. Artinya untuk takbir dan salam ini harus menyelesaikan dulu imam baru makmum. Makanya sebagian ulama Pak itu ada yang menganjurkan imam itu kalau baca takbiratul ihram jangan terlalu panjang. Khawatir nanti ada makmum yang imamnya belum sampai bar dia sudah Allah. Nah, itu tidak sah salat makmum kayak gitu. Ya, misalnya Allah, kan panjang kan ya. Allah, ini kelamaan nungguin makmum kapan ini imamnya selesai gitu kan. Udah langsung aja dulu Allah. Nah, itu batal malah makmumnya. Tapi imam tidak batal, yang batal adalah siapa? Makmum. Jadi kapan makmum itu membaca Allahu Akbarnya kalau imamnya sudah sampai pada bar. Ya, Allahu Akbar. Nah, baru kemudian makmum membaca Allahu Akbar. Tapi kalau untuk salam Pak, kalau untuk salam tidak harus menyelesaikan sampai warahmatullah. Minimal hanya sampai pada salam yang rukun saja, yaitu sampai kum saja. Jadi imamnya baca assalamualaikum. Nah, makmumnya sudah mulai itu sudah sah. Karena rukunnya salam itu minimal sampai assalamualaikum. Walaupun sunnahnya assalamualaikum warahmatullah. Ya mungkin ada makmumnya yang kebelet Pak mau buang air besar kan. Nunggu sampai warahmatullah khawatir keburu keluar. Nah, udah sampai kum imamnya belum baca warahmah dia sudah as-sah. Nah, itu boleh. Yang nggak boleh kalau imamnya apa? Baru baca assalamu tiba-tiba makmumnya sudah mulai as. Nah, jadi standarnya kalau takbir Allahu Akbar, kalau salam assalamu alaikum. Adapun warahmatullahi wabarakatuh ini hukumnya sunnah, tidak sampai rukun. Tapi ulama beda pendapat Pak untuk salam ini, khususnya salam kedua. Nah, ini kadang mungkin yang ada itu Pak jamaah yang masbuk, ya jamaah yang masbuk itu kadang dia naik menambah rakaat kekurangannya, imamnya belum selesai salam kedua. Ada kayak gitu Pak? Oh, banyak banyak Pak ya. Jadi imamnya baru salam pertama itu sudah berdiri. Sah nggak sholatnya Pak makmumnya? Hah? Imamnya belum salam kedua, makmumnya sudah naik rakaat masbuk. Satu tidak? Tergantung mazhabnya. Ya, tadi kan saya katakan beda pendapat. Tergantung mazhabnya. Kalau mayoritas ulama sah. Mayoritas ulama sah. Karena dalam pendapat mayoritas ulama Pak, salam yang rukun hanya salam pertama saja. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, salam yang rukun juga salam kedua. Jadi yang ikut pendapat mazhab Hambali misalnya, maka dalam hal ini tidak boleh dia berdiri menambah rakaat masbuk kecuali imam sudah salam kedua. Ya, jadi dalam hal ini pendapat mazhab Hambali. Nah, namun mana pendapat yang paling afdol Pak? Yang paling afdol walaupun kita meyakini rukun salam itu cuma satu, tapi ada kaidah mengatakan khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perdebatan para ulama, sebaiknya kita baru berdiri yang masbuk ini ketika imam sudah salam kedua, untuk keluar dari perdebatan. Dan sekali lagi Pak, afdolnya kalau nggak mau kayak gitu ya datang sebelum azan.
Nah, itu. Baik, aman itu Pak ya. Baik. Nah, ini kalau bicara bacaan ya, kalau bicara bacaan Pak. Nah, ini seperti dikatakan oleh Imam Nawawi, wa amma ruknuhu fahuwa niyatul iqtida'i bil imam. Kata Imam Nawawi, adapun rukun salat jamaah adalah makmum berniat untuk mengikuti imam. Wa amma syara'itur rukni fa anwa, dan hukum atau syarat agar rukun ini bisa terpenuhi ya, diantaranya asyirkatu fis salataini wattihaduhuma sababan wa fi'lan wa wasfan, kesamaan gerakan ya antara imam dan makmum. Kemudian dikatakan oleh beliau, nah ini kata Imam An-Nawawi, fa in qaranahu fi takbiratil ihrami aw syakka hal qaranahu aw dhanna annahu ta'akhkhara fa bana muqaranatahu lam tanaqid. Kata Imam Nawawi, jika makmum membersamai imam dalam bacaan takbiratul ihram atau ragu akan hal itu dan mengira bahwa ia membaca setelahnya namun terbukti bahwa ia membaca bersamanya, maka sholatnya tidaklah sah. Ya, jadi tidak boleh membersamai. Ya, wafis salam wajhan. Tetapi kalau dalam masalah salam memang ada dua pendapat. Ya, namun dalam masalah ini yang terbaik mengikuti pendapat yang sama seperti takbiratul ihram, yaitu bahwa imam selesai salam baru kita makmum membaca salam. Adapun untuk bacaan yang lainnya Pak, kata para ulama dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, la yushtaratu li sihhatil iqtida mutaba'atul imam fi sa'iri aqwalis shalah ghaira takbiratil ihrami wassalam. Tidak disyaratkan sahnya makmum dalam sholat berjamaah mengikuti imam dalam setiap bacaan kecuali bacaan takbir dan salam. Jadi kat tasyahudi wal qiraati wat tasbih fayajuzu fiha taqaddum wat ta'akhur wal muwafaqah. Seperti membaca tasyahud, membaca Al-Fatihah, tasbih dan zikir-zikir dalam sholat yang lain, maka boleh bagi makmum mendahului atau sedikit tertinggal atau bersama imam. Ya. Baik. Dan yang terakhir jamaah sekalian adalah gerakan Pak. Kalau gerakan juga sama ya. Tadi kita sebutkan bersama, mendahului atau tertinggal. Nah, kaidahnya intinya jamaah sekalian seperti yang tadi saya katakan di awal Pak. Kaidahnya adalah kalau membersamai, para ulama sepakat sholatnya sah tapi makruh. Kalau membersamai Pak ya. Kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi malah mereka menganjurkan makmum itu membersamai. Kalau mazhab Hanafi. Tapi kalau mayoritas ulama Pak, maka sunnahnya imam makmum itu baru bergerak ketika imam sudah selesai. Dan yang paling afdol Pak, kalau dalam mazhab mayoritas ulama adalah imam sudah selesai zikir intiqal, baru makmum bergerak. Misalnya zikir intiqal itu kan apa aja Pak? Ada dua zikir intiqal. Pertama Allahu Akbar, kedua Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi ketika imam misalnya sujud Pak, dia akan bangun ya ke rakaat berikutnya misalnya Allahu Akbar. Nah, ketika sudah sampai baru kita sebagai makmum berdiri. Ya, atau ketika imamnya misalnya ruku mau i'tidal Sami Allahu liman hamidah. Nah, kita baru berdiri i'tidal. Nah, tapi kan kadang ada Pak, imamnya belum selesai itu sudah kepalanya udah aneh ada gitu kan. Itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting tidak membersamai. Nah, itu. Tapi afdolnya, yang paling afdol itu adalah selesai zikir kita baru bergerak sebagai makmum. Nah, itu yang paling afdol ya. Nah, tapi kalau mendahului atau tertinggal Pak, ya saya tutup di sini. Kalau mendahului atau tertinggal, intinya sih kata para ulama, khususnya pendapat mayoritas ulama, kalau mazhab Maliki standarnya satu rukun, tapi kalau mayoritas ulama mereka mengatakan seperti kata Imam Nawawi standarnya 2 rukun. Tertinggal ataupun mendahului. Artinya Pak, kalau makmum mendahului imam masih pada kurang dari 2 rukun, sholatnya tetap sah tapi makruh. Ya, sebagaimana kalau dia tertinggal dari imam kurang dari 2 rukun, sholatnya tetap sah. Ya, jadi misalnya contoh gini Pak. Tadi kan sudah saya contohkan tertinggal 2 rukun bagi yang ingin menyelesaikan baca Al-Fatihah. Nah, sekarang bukan tertinggal Pak, mendahului. Mendahulunya misalnya bagaimana? Misalnya posisi kita sedang sujud kedua Pak, di rakaat pertama misalnya. Nah, imam kita nggak dengar suara takbir dia bangkit ke rakaat kedua. Nah, kadang kan kita kalau imamnya udah agak lama kan bingung nih Pak. Nengok-nengok dulu kan. Atau langsung kepalanya ngangkat gitu kan. Ya khawatirnya imamnya pingsan lagi sholat gitu kan, bisa jadi ya.
Nah, atau tadi misalnya mungkin imam zikirnya terlalu panjang di dalam, atau doanya terlalu panjang di dalam sujudnya. Kita nengok Pak, atau kita kepala udah ngangkat. Kan berarti kita mendahului imam kan? Nah, maka dalam posisi seperti ini Pak, ya apa yang harus dilakukan makmum ketika mendapati imamnya masih sujud? Hah? Kalau belum berdiri sempurna Pak, langsung tetap dia sujud lagi. Ya. Kalaupun misalnya dia langsung berdiri, lalu imam kemudian berdiri juga, itu pun belum membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Jadi kalau misalnya udah terlanjur posisinya berdiri Pak, mau duduk lagi, mau sujud lagi, imamnya berdiri, gitu kan? Nah, udah, maka dalam hal ini langsung berdiri, tetapi dia dalam hal ini melakukan perbuatan yang makruh. Ya, namun belum membatalkan sholat. Kenapa? Karena belum mendahului sampai dua rukun. Nah, jadi sekali lagi kaidahnya, mudahnya, berarti kesimpulannya Pak, kalau untuk bacaan boleh mendahului imam kecuali takbir dan salam. Kalau untuk gerakan ya membatalkan kalau mendahului atau tertinggal sampai 2 rukun, dan gerakan membersamai imam menurut mayoritas ulama makruh, sedangkan dalam madzhab Hanafi itu malah dianjurkan, tapi afdolnya ya ikut pendapat mayoritas ulama, kita baru memulai gerakan ketika imam sudah selesai zikir intiqal ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Mas kalian. Karena udah syur belum Mbak? Kayak udah merasa terang nih. Hah? Oh belum ya. Baik, mungkin kalau ada yang mau bertanya Pak, silakan. Ya, siapa nih? Ini dulu. Mana terserah, yang dekat dulu nggak Pak? Nanti baru paham nanti. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Tinggal waktu mendapatkan masjid, Pak langsung waktu dapat 2 rakaat, ternyata sudah jangan asal langsung. Terusin sholat. Oh, maksudnya tertinggal sholat duhur di akhir waktu ya. Oke. Pas sholat azan asar. Oke. Saya kelarin, setelah selesai sholat, merasa sedih karena sudah nggak dari sholat. Ya. Sholat duhur itu tuh aja gitu. Ya. Baik. Jadi ini kasusnya, saya langsung jawab dulu Pak ya, pemerintah ya. Jadi kasusnya ini sholat di antara 2 waktu sholat, ya. Jadi 2 rakaatnya di waktu zuhur, 2 rakaatnya di waktu asar. Ini niatnya 2 rakaatnya ada, 2 rakaatnya kodok nih Pak. Ya kan, 2 rakaatnya jatuhnya di luar waktunya. Atau tadi ketiduran, bangunnya udah mepet waktunya gitu kan. Atau bisa jadi ibu-ibu nih, darah haidnya sudah berhenti, ya kan, tapi sudah di penghujung waktu nih, namun masih masuk waktu duhur misalnya kan, tapi darah tidak berhenti kan, harus mandi dan lain-lain. Pas mau sholat sudah dapat 1 rakaat, tiba-tiba adzan asar. Ya, banyak kasus-kasus kayak gitu Pak ya. Nah, apakah ini termasuk terancam fawailul lil musallin? Pertama itu dulu. Dan yang kedua, sholatnya apakah berhenti atau dilanjutkan? Nah, jawabannya Pak, kalau keterlambatan itu tadi memang ada suatu uzur, tidak termasuk fawailul lil musallin. Misalnya karena kita baru kebangun dari tidur ya, atau tadi wanita haid yang baru suci dari darah haidnya ya. Nah, itu tidak termasuk. Karena yang dimaksud dengan fawailul lil musallin itu Pak, bukan mereka yang sholat tidak di awal waktu, tapi yang sengaja sholat setelah habis waktunya. Ya, dan sholat itu kan pernah saya sampaikan Pak, ada 3 waktu. Waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Ya, kalau waktu awal namanya disebut waktu afdoliyah, kalau waktu tengah namanya ikhtiar, waktu akhir namanya waktu wajib. Ya, bedanya waktu ikhtiar dengan, kalau afdoliyah jelas, yaitu Nabi mengatakan afdol a'mali as-sholatu liwaqtiha. Sebaik-baik amal soleh adalah sholat di awal waktu. Nah, waktu ikhtiar dan waktu wajib bedanya Pak, waktu ikhtiar itu adalah waktu di mana kita masih dibolehkan sholat sunnah. Karena masih memungkinkan kita sholat sunnah qobliyah misalnya. Tapi kalau waktu wajib Pak, tadi misalnya kasus seperti yang tadi, misalnya waktunya tinggal tersisa sedikit, nggak boleh kita sholat qobliyah. Kewajiban kita adalah langsung sholat wajib dari waktu yang tersisa. Ya. Nah, tetapi pada dasarnya Pak, kalau seorang muslim misalnya punya suatu hajat, boleh-boleh saja dia tidak sholat di awal waktu, walaupun itu tentunya meninggalkan sesuatu yang afdol.
kecuali ya Pak ya, kecuali mereka yang berpotensi meninggal dalam waktu cepat, atau kata sebagian ulama, kata Imam Ghazali misalnya, yang umurnya udah masuk 60 tahun ke atas. Ya, karena 60 tahun ke atas ini potensi matinya lebih besar, Pak. Jadi kata Imam Ghazali. Jadi sholatnya harus di awal waktu. Ya iya, kan kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi kan. Umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi berdasarkan hadis ini, Imam Ghazali mengatakan harus sholat di awal waktu. Ya, seandainya sebelum sholat meninggal, karena memang sudah umurnya seperti itu, Pak, termasuk fawailul lil musallin. Walaupun masih ada waktunya. Ya, misalnya ada orang, Pak, udah sangat tua sekali yang berpotensi bisa meninggal kapanpun gitu ya. Dia sengaja meninggalkan sholat di awal waktu, Pak. 1 jam setelah zuhur, masih waktu zuhur nih, Pak. 1 jam setelah adzan zuhur meninggal. Berarti kan belum sempat sholat zuhur kan? Padahal masih di waktu zuhur, terancam dia fawailul lil musallin. Tapi ini pendapat Imam Ghazali. Kalau kebanyakan ulama, Pak, mengatakan tidak diharuskan atau tidak lihat dari sisi umurnya. Yang paling penting ketika dengar suara azan, hatinya berazam. Ya, dengar suara azan, sudah sadar waktu sholat sudah masuk, Pak, berazam dalam hatinya, aku akan sholat. Nah, artinya kalau sudah azam ini dimunculkan di dalam hati, qadarullah meninggal sebelum sholat dilakukan, Pak, itu sudah dianggap gugur kewajibannya lewat azam ini tadi. Bedakan azam sama niat, Pak ya. Kalau azam itu keinginan melakukan sesuatu sebelum melakukan, tapi kalau niat melakukan sesuatu itu sekaligus sudah mulai dilakukan. Ya, itu beda, walaupun sama-sama ada dalam hati. Nah, jadi kalau kemudian intinya sholatnya kemudian masih dapat, Pak, beberapa rakaat, tiba-tiba masuk waktu sholat berikutnya, ya umumnya sih para ulama sepakat sholatnya tetap sah dan dilanjutkan, dan niatnya ada semua, Pak, bukan qadha. Walaupun rakaat yang terakhir itu masuk di waktu yang berikutnya, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man adraka rak'ah qabla tulu'il fajri faqad adraka subha, wa man adraka rak'ah qabla ghurubis syamsi faqad adraka al-asra. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat sebelum terbit fajar, maka dia sebelum terbit matahari, maka dia telah dapat sholat subuh. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat sebelum terbenam matahari, maka dia dapat sholat asar. Tapi kata Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, mendapatkan 1 rakaat ini, Pak, bukan sampai ruku, tapi sampai sempurna rakaatnya sujud kedua. Ya, karena dapat 1 rakaat itu kan ada standarnya ruku dalam sholat jamaah, ada standarnya sah adaan sampai sujud kedua. Nah, jadi kalau naik rakaat kedua tiba-tiba azan sholat berikutnya, maka sudah dianggap sholatnya adaan. Jadi nggak ada masalah, Pak, sholatnya dilanjutkan, tapi ya jangan dibiasakan. Ya, ini karena ini sama aja main di pinggir jurang. Baik, silakan, Pak, yang kedua. Ustaz Isnan, berarti saya 69 tahun. Alhamdulillah saya setahun lagi umur saya. Masya Allah. Sholatnya di awal waktu. Pertanyaannya gini, Ustaz. Ada kasus masalah. Ini jemaah sudah mau salam. Jadi sudah 4 rakaat mau salam. Kita baru datang atau orang lain lah. Apakah saya berjamaah juga ataukah sendiri saja memilih? Ya. Nah, saya kira itu, terima kasih. Nah, ini betul, Pak, ini termasuk kasus sholat berjamaah yang kadang sebagian orang mengambil sikap membuat jamaah baru. Ya, ketika mendapati imamnya sudah posisi tahiyat akhir, ya kan artinya kalau posisi tahiyat akhir, Pak, nggak dapat rakaat sama sekali kan? Ya, udahlah buat jamaah baru aja gitu kan biasanya ya. Nah, ini sebenarnya, Pak, ya boleh-boleh saja, tetapi kurang tepat, kurang afdol. Karena kenapa, Pak? Afdolnya itu adalah ketika kita mendapati imam tahiyat akhir, itu langsung kita bermakmum di belakang imam tersebut. Ya, dan kebanyakan ulama berpendapat, Pak, seseorang itu sudah mendapatkan fadilah jamaah, itu yang penting sebelum zikir terakhir imam. Dan zikir terakhir imam adalah membaca salam gitu. Dan yang kedua, Pak, sholat jamaah yang dipuji oleh Rasulullah SAW itu adalah sholat jamaah pertama setelah azan dan iqamah, bukan sholat jamaah kedua. Bahkan mayoritas ulama, Pak ya, kecuali mazhab Hambali,
mayoritas ulama bahkan memakruhkan jamaah kedua. Kalau mazhab Hambali mensunahkan juga Pak, berdasarkan hadis tentang masalah ada orang yang terlambat, lalu Nabi mengatakan siapa yang mau bersedekah kepada orang tersebut, benar hadisnya Pak ya. Nah maka ada seorang menjadi bersedekah, dia berjamaah dengan orang yang terlambat tadi. Tapi mayoritas ulama mengatakan Pak, ini adalah hadis ini sifatnya sesuatu yang uzur karena dia memang jarang terjadi. Namun mayoritas mengatakan afdolnya di sholat pertama, dan mayoritas ulama selain mazhab Hambali tadi Pak berpendapat malah kalau ada yang terlambat, jamaah pertama sudah selesai, bukan membentuk jamaah baru, tapi sholat sendiri-sendiri. Kalau pendapat mayoritas ulama Pak, bukan membentuk jamaah baru, tapi sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Nah, alasan mereka Pak, khosyah al-fitnah, khawatir ada potensi terjadinya fitnah. Kenapa potensi terjadi fitnah Pak? Karena bisa jadi jamaah kedua ini lagi musuhan sama imam jamaah pertama. Nah itu. Jadi kekhawatiran itu yang membuat makruh itu jamaah kedua ya, kecuali sholatnya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, apa ya? Nah jadi ya itu saya kan. Dan yang ketiga Pak, sholat jamaah itu kan kita sebenarnya nggak boleh lebih dari satu jamaah kan? Tapi itu hanya berlaku Pak ketika dalam 3 syarat saja. Artinya kalau misalnya 3 syarat ini tidak terpenuhi, jamaah lebih dari satu itu boleh. Yang pertama adalah kalau sholatnya itu diimami oleh imam rotib. Imam rotib itu artinya imam yang memang ditunjuk tetap oleh pengurus masjid. Ya, jadi bukan imam yang jolor-joloran, Pak, kamu aja, enggak gitu. Nah, itu kan ada juga ada wajib-wajib kayak gitu, Pak. Nah, yang kedua, Pak, kalau masjidnya itu masjid di pemukiman. Masjid pemukiman. Jadi kalau misalnya kayak masjid-masjid di rest area, Pak, walaupun lebih dari satu jamaah nggak apa-apa. Ya, karena bukan masjid pemukiman. Dan yang ketiga, Pak, yang tidak boleh membentuk jamaah lebih dari satu, khusus untuk jamaah pertama saja. Adapun kalau jamaah pertama sudah selesai, lalu ada yang membuat jamaah kedua, namun tidak ada kekhawatiran terjadi potensi fitnah, ya artinya ya normal-normal aja sehingga ada permusuhan gitu ya. Tiba-tiba datang kelompok orang ketiga Pak, kelompok orang berikutnya yang membentuk jamaah kedua, boleh nggak apa-apa. Jadi nggak mesti kemudian yang datang berikutnya ini harus ikut jamaah yang kedua tadi. Dia membentuk jamaah sendiri nggak ada masalah. Jadi yang nggak boleh membentuk jamaah kedua itu kalau untuk sholat jamaah yang pertama saja. Nah, dan tadi saya katakan bahwa mayoritas ulama mengatakan sebenarnya dianjurkan sendiri-sendiri kalau khawatir itu terjadi fitnah. Nah, berarti kalau berdasarkan penjelasan ini Pak, bisa kita simpulkan selama kita masih bisa dapat salamnya imam untuk sholat jamaah pertama, itulah yang kita kejar. Itulah yang kita kejar. Gitu. Jadi jangan nunggu imamnya selesai salam baru kita membentuk jamaah baru. Nah, tetap kita ambil, dan sekali lagi yang paling afdol datang sebelum azan. Nah, itu aman semua itu. Baik gitu Pak. Gitu Pak ya. Baik, coba Assalamualaikum Ustaz. Ini mengenai pembatalan. Saya ini termasuk orang yang sering di luar, di jalan kalau sholat. Sholat di banyak jalan. Ya maksudnya di jalanan lah. Jadi banyak kalau kita ikut berjamaah, imamnya itu faktornya banyak. Yang pertama misalnya maghrib, bacanya kurang afdol. Bagaimana kita baca Fatihahnya keburu-buru kadang segala itu. Terus yang kedua, kadang imamnya itu terlalu cepat ruku dan sujudnya. Jadi kita tidak mengikuti dia. Ada juga imamnya juga yang tidak rapih, kadang-kadang dia pakai kaos belakang ada bacanya gitu. Tapi mereka pada ikut berjamaah, jadi kita kan mau sendiri juga nggak enak juga kan. Jadi ikut berjamaah juga. Sementara imamnya seperti itu. Gimana Ustaz? Ya. Nah ini sebenarnya begini Pak, kalau kita ini bedakan dulu ya sholat tadi konteksnya apakah di masjid pemukiman atau tadi misalnya di tempat-tempat misalnya kayak rest area, pemula, PSPBU, di mall dan semacamnya ya. Jadi kalau kalau itu daerah pemukiman Pak, afdolnya kita kalau misalnya singgah di situ ya sholat jamaahnya bersama dengan masyarakat setempat. Yang biasanya kalau udah masyarakat setempat itu Pak, kemungkinan besar ya imamnya itu ditunjuk pasti yang sudah bagus lah gitu. Tapi yang jadi masalah kalau di tempat-tempat umum nih Pak, yang sembarangan bisa jadi imam kan. Nah maka dalam masalah ini kalau kita Pak merasa bacaan kita sudah cukup bagus,
Jangan mempersilahkan orang lain, kita yang maju. Ya, karena kita itu tawadhu, Pak. Nah, mempersilahkan orang yang nggak jelas, kita nggak kenal dia gitu. Ya itu potensinya tadi muncul muncul kekecewaan, kok imamnya kayak gini, ya kesalahan kita berarti kan. Makanya beberapa teman saya tuh Pak punya pengalaman kayak gini, teman-teman saya yang artinya yang ustaz-ustaz juga gitu ya. Akhirnya punya pandangan, ya udah kok kalau di tempat-tempat umum pokoknya maju sebagai imam karena merasa yakin bacaannya yang insya Allah, bukan berarti takabur ya, karena ini kan istilahnya fastabiqul khairat, untuk kita mengantisipasi adanya bacaan-bacaan yang atau cara-cara sholat yang itu kurang sempurna. Kecuali Pak, kalau yang jadi imam ini kita persilakan orang yang kita kenal dan dia memang bagus gitu. Nah ini kalau nggak kenal, ya udah kita aja yang maju sebagai imam gitu. Dan yang kedua, kalau kemudian pada posisi udah kita sudah terpaksa sebagai makmum di belakang imam yang bermasalah, misalnya Pak, bermasalahnya ada dua. Bisa khotoknya jali, bisa khotoknya khafi. Bisa kesalahannya bersifat ringan, ya bisa bersifat cukup berat kesalahannya. Kalau kesalahannya itu ringan dan tidak sampai berpotensi membatalkan sholat Pak, walaupun bisa saja mengurangi kekhusyuan, misalnya ya seperti imamnya itu pakai baju yang bergambar atau bertulisan di belakang gitu ya, Adidas misalnya gitu Pak, atau aku tunggu jandamu ini pengalamannya apa sih ya, ataupun pakai kaos politik gitu, kaos partai jangan, atau kaos-kaos mobil, kaos-kaos komunitas motor prediksi gitu kan, punya siapa tuh punya artis itu. Nah jadi ya itu kan tidak sampai membatalkan sholat Pak, sifatnya hanya sebatas makruh saja ya. Tapi ya saya pikir juga imam yang pakaiannya kayak gitu juga tahu diri sebenarnya ngapain jadi imam gitu ya, harusnya dia mundur jadi makmum gitu. Nah itu jadi satu, kalau itu wilayahnya cuma pada wilayah kemakruhan saja ya, kita tetap bermakmum di belakangnya. Tapi kalau misalnya Pak, ini posisinya imamnya kita yakin sudah kesalahannya berat, bahkan berpotensi membatalkan sholat, atau kita yakin sholatnya udah batal walaupun dia nggak sadar, maka dalam hal ini Pak, kewajiban kita mufarokoh. Mufarokoh itu artinya ya udah kita niat membatalkan jamaah, tidak mengikuti dia, tapi sholat tetap dilanjutkan, bukan ulang dari awal. Nah termasuk tadi kalau misalnya terlalu cepat, dikhawatirkan tidak dapat tumakninah, berarti kan kita meyakini dia sudah batal sholatnya gitu kan. Nah maka kita kewajiban mufarokoh. Nah contoh misalnya Pak, seperti ceritanya Kiai Haji Khalil Nafis Pak, ya ketua MUI komisi fatwa, itu pernah cerita sholat di bandara, imamnya itu orang yang badannya gemuk Pak, ya seperti saya gini, pakaiannya pakai baju kaos celana jeans. Wah itu jadi pas posisi berdiri aman, nggak ada masalah Pak. Pas rukuk sujud terlihat itu lengannya itu gitu. Nah, kan auratnya terbuka gitu kan. Nah, dan nggak mungkin ngambil sejadah langsung taruh di badan. Kalaupun disebutkan subhanallah juga dia nggak sadar kesalahannya apa gitu kan. Coba ya kita ngambil kain nutupin juga nggak mungkin karena kurang etis. Ngucapin subhanallah juga dia nggak paham. Ya. Nah, maka dalam posisi ini apa yang kita lakukan? Ya mufarokoh. Wajib, dan mufarokoh bahkan bukan pilihan Pak, wajib. Artinya kalau kita tidak niat mufarokoh, sholat kita malah yang batal. Imamnya tetap sah karena dia tidak menyadari kesalahan itu ya, kita makmum yang batal. Dan mufarokoh itu artinya memisahkan diri ya, memisahkan diri dari sholat imam, tapi bukan sholatnya, tapi jamaahnya. Nah kita masih boleh ikut gerakan sampai selesai salam, itu masih boleh, tapi niat sudah tidak dapat jamaah lagi. Nah apakah pahala jamaahnya dapat? Wallahu a'lam. Kalau urusan pahala mah urusan Allah Pak. Tapi mudah-mudahan niat sudah jadi dasar dapat pahala jamaah. Hah? Nah kalau diulang lagi gimana? Boleh-boleh saja Pak, nggak apa-apa. Artinya kita membatalkan diri mengulangi karena mungkin ragu dalam hati, was-was, ya udah ulangin aja. Sama analoginya kayak gini Pak. Seperti kita ragu apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum. Boleh nggak kita ngulangin Al-Fatihah di dalam sholat? Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada ragu gitu, udah ngulangin aja. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya gini Pak, baru taunya itu di rokaat terakhir, nah ngulangin kan sayang Pak. Nah jadi ya udah nggak apa-apa mufarokoh. Ya kayak gitu. Ya silakan. Tertinggal? Hah? Masbuknya masbuk.
Nerusin gitu. Oh, terusin. Jamaah lagi maksudnya antara yang masbuk. Oh, oke, baik. Ya, ya. Dijadiin. Oh, jadiin imam. Oke, siap. Baik, memang ada Pak, sebagian masyarakat Muslim khususnya kalau saya punya keluarga saya dari jalur ayah itu Pak di Garut itu jamaahnya Persis Persatuan Islam. Nah jamaah Persis itu salah satu tradisi ibadah sholat jamaah mereka itu adalah jamaah itu intinya sampai selesai. Ya, jadi orang-orang yang masbuk itu Pak nanti mereka membentuk jamaah lagi, mundur. Satu orang jadi imam, sebagiannya mundur. Makanya saya setiap kali mudik ke rumah bapak saya di Garut Pak, sebisa mungkin nggak masbuk. Ya karena sebenarnya membingungkan Pak sholat cara seperti itu gitu ya. Siapa yang jadi imam dan seterusnya. Tapi kalau mereka yang udah biasa Pak itu sudah otomatis kayak robot gitu. Nah kita yang jarang seperti itu kan akhirnya agak kebingungan gitu kan. Dan yang kedua Pak, cara beribadah seperti ini ada pernah difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya Mufti Arab Saudi almarhum. Itu pernah mengatakan boleh tapi kurang afdol. Boleh tapi kurang afdol. Jadi beliau memfatwakan sholat jamaah seperti ini sebenarnya tidak membatalkan sholat jamaahnya, tapi kurang afdol. Karena beliau mengatakan sunnahnya tradisi para sahabat saat dahulu ketika masbuk ya sholatnya sendiri-sendiri, tidak membentuk jamaah baru. Tapi argumentasi teman-teman Persif Pak itu tadi yang namanya jamaah harus dari awal sampai akhir gitu. Maka masbuk pun ya dituntut juga kalau bisa berjamaah. Tapi yang intinya Pak, yang saya tegaskan cara-cara seperti ini bukan wilayah bukan wilayah haram atau tidak haram ya, tapi wilayah afdol atau tidak afdol. Jadi kita harus menghargai juga. Dalam arti kalau misalnya ketemu kelompok-kelompok seperti ini Pak, atau kita tahu bahwa tradisi sholat di masjid seperti itu, ya udah kita ikut juga tradisi seperti itu untuk tidak menimbulkan fitnah. Nah kalau tidak mau seperti itu tadi datang sebelum azan. Nah, itu satu lagi. Pertanyaan yang kedua. Tadi kalau kita dijadikan imam pada saat kita sholat ba'diyah misalnya ya, nah, ba'diyah kita tiba-tiba ditepuk punggungnya untuk dijadikan sebagai imam. Ya jawabannya apa Pak? Ya terima saja nggak apa-apa. Jangan sholat, nah, ngasih isyarat jangan gitu ya. Enggak. Ya lanjut aja sholatnya gitu ya. Lanjut aja. Ya, seakan-akan nolak jadi imam, nolak. Inilah Pak tawadhunya orang kalau sholat di masjid. Di luar sana kan rebutan jadi anggota DPR Pak. Nah, ini dijadiin pimpinan pada nggak mau. Nah jadi artinya ya lanjutin aja sholatnya lanjutin. Khususnya Pak kalau kita ikut pendapat mazhab Syafi'i. Memang sih kalau pendapat mayoritas ulama Pak, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh orang yang sholat sunnah dijadikan imam untuk orang yang sholat fardu. Makanya nih Pak, ya, saya sedikit meluas nih Pak. Saya sedikit meluas. Ulama beda pendapat kalau ada seorang ibu sholat di rumah bersama dengan anak laki-lakinya yang belum balik, tapi dia sudah mumayyiz, sholatnya udah benar. Paham ya? Ibu sholat bersama anak laki-laki belum balik sudah mumayyiz. Pertanyaannya, siapa yang jadi imam? Ibunya atau anak laki-lakinya yang belum balik? Laki-laki. Anak laki-laki atau ibunya? Anaknya. Tergantung mazhabnya. Tergantung mazhabnya Pak. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang jadi imam anak laki-lakinya walaupun belum balik, yang penting sholatnya benar. Ya, berdasarkan hadis Amr bin Salamah di mana Amr bin Salamah pernah aku dijadikan imam oleh Rasulullah untuk kaumku dan saat itu umurku ibnu sittin atau sab'in. Umurku saat itu 6 atau 7 tahun, artinya belum balik. Tapi Pak, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat tadi kaidahnya yang sholat sunnah tidak boleh mengimami yang sholat fardu. Padahal imam yang belum balik Pak, hakikatnya dia belum terbebani sholat wajib. Artinya anak yang belum balik itu Pak, kalau dia sholat jatuhnya sholat apa? Sunnah. Nah itu logikanya kayak gitu. Maka kalau dia jatuhnya sholat sunnah, tidak boleh dia jadi imam atas yang sholat fardu. Ini pendapat mayoritas ulama. Nah jadi tapi intinya Pak, kalau misalnya ada orang menjadikan imam berarti kan dia bisa saja ikut mazhab Syafi'i, artinya nggak masalah. Dan kita yang dijadikan imam tidak harus merubah niat. Ya awalnya tadi kita sholat ba'diyah, dirubah niatnya jadi imam, nggak harus. Ya karena yang punya kepentingan sholat jamaah itu bukan imam tapi siapa? Makmumnya.
Dan yang terakhir dari pertanyaan ini, sesungguhnya Pak, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kaidah mereka sederhana saja. Boleh berjamaah selama gerakan sholatnya sama. Walaupun niat jenis sholatnya berbeda. Yang penting gerakannya sama. Tapi kalau gerakan yang beda Pak, imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur, nah ini enggak. Ini nggak bisa. Ya karena gerakannya beda. Tapi kalau imamnya sholat ba'diyah zuhur, makmumnya sholat zuhur, sama nggak gerakannya Pak? Ya sama Pak, maka bisa sah sholat jamaahnya. Jadi tetap dilanjutkan saja, nggak masalah. Baik, terakhir mungkin Pak, silakan Ibu. Coba. Ya, ibu dulu. Waalaikumsalam. Bagian. Punya? Lansia. Oke. Ya. Wow. Ya. Baik. Singkat aja Bu ya, mudah-mudahan singkat jawabannya nih. Pertama Bu, kalau menahan kebelet ketika sedang sholat itu semua ulama sepakat sah tapi makruh. Ya, Nabi SAW mengatakan la solata wa huwa yudafiul akhbathain. Tidak sholat seseorang ketika dia sedang menahan BAB atau BAK. Nah, tapi para ulama menafsirkan dari makna tidak sholat di sini maksudnya tidak sempurna pahala sholatnya, bukan tidak sah sholatnya. Tidak sempurna. Dalam arti sholatnya tetap sah, tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena khusyuknya nggak dapet. Ya. Nah, tetapi Bu, sebenarnya bisa juga kita ambil suatu kondisi. Kalau misalnya menahan kebelet ini di awal-awal, ya sebaiknya dibatalkan saja. Tapi kalau misalnya udah saat tahiyat akhir ini Bu, kebelet, ya pas sholatnya di depan Raudhah lagi Pak, di Masjid Nabawi. Ini kan pilihan berat ya Pak. Kalau mau wudhu dulu ya nggak dapet itu. Ya udah memilih menyelesaikan sholat itu nggak masalah gitu ya. Intinya tidak sampai kemudian mengeluarkan sesuatu. Nah,